Selama masa pandemi sudah ada sekitar 300 kiai dan ulama, baik dari kalangan kiai maupun habaib, yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di awal tahun 2021, orang-orang yang luar biasa telah kembali kepada Allah, dimulai dari Habibana Habib Ja'far Al-Kaf, kemudian guru kita semuanya Kiai Haji Raden Najib Abdul Qadir, yang para santri tahu betapa dekatnya Abah dengan beliau. Kemudian sahabat dan guru Abah Syekh Ali Jabir, yang baru berusia 44 tahun bahkan, yang agendanya bulan ini tanggal 30 Januari beliau akan berkunjung ke pondok kita sebenarnya. Kemudian yang terakhir kemarin Habib Ali Sayyidul Walid yang luar biasa juga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kita mau cermat dan mengambil iktibar dari semua yang terjadi, bahwa kematian atau berpulangnya para kekasih-kekasih Allah itu adalah merupakan tanda-tanda musibah akhir zaman, yang kemudian Abah teringat dengan ungkapan mautul alim, mautul alam. Meninggalnya orang alim itu merupakan tanda-tanda meninggalnya alam dunia. Kalau dari segi istilah, kita sering mendengar ketika rumah itu akan dibongkar, maka pertama kali yang dilakukan adalah dengan mereteli, dengan mengambil paku-pakunya. Dan paku-paku agama hari ini satu persatu, one by one, kembali kepada Allah. Disinilah kemudian betapa kita sebagai seorang murid bersedih, bahkan menangis, karena dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, man lam yazan bimautil ulama fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak bersedih dengan meninggalnya para ulama, fahuwa munafikun, maka orang tersebut dikategorikan sebagai orang-orang yang munafik. Apalagi mereka yang berkategorikan paku-pakunya negara, paku-pakunya agama. Maka ini kita sebagai santri, sebagai murid, akhirnya belajar bagaimana kemudian kita menghargai guru-guru kita. Biasanya itu kalau sudah tidak ada baru terasa. Sementara kita di pondok itu kadang-kadang kurangnya penghargaan kepada para masyayikh, kepada para guru. Saya ingat betul karakter kiai-kiai besar yang ada di Indonesia itu rata-rata dimulai dari takziman wa ikroman, penghormatan yang luar biasa dari seorang murid kepada guru. Abah punya seorang kiai, dia menjadi kiai besar,
adabnya ini luar biasa, akhlaknya ini luar biasa. Jangankan kok berjalan di hadapan gurunya, di hadapan kiainya 100 meter jarak dia dengan kiainya sudah tidak berani jalan. Dia mending menghentikan langkahnya, menghentikan detak kakinya, nunggu sang kiai melintas tanpa berani mendongakkan kepalanya. Dan ternyata hanya orang-orang yang beradab dan berakhlak tinggilah yang pada akhirnya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya di hadapan guru, maka Allah akan mengangkat derajatmu setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka coba kalian lihat perjumpaan antara satu guru dengan guru yang lainnya. Yang akan kita lihat adalah pertontonan akhlak di antara para guru-guru itu. Dan orang-orang seperti itu hari ini banyak yang berpulang kepada Allah. Bagaimana kemudian kita bisa belajar akhlak dan adab dari seorang kiai al-maghfurlah, Kiai Najib. Beliau seorang hamilul Quran. Dan anak-anak tahu hamilul Quran itu siapa? Ahlul Quran, ahlullah. Orang-orang yang mempunyai hafalan Al-Quran adalah merupakan keluarganya Allah. Coba kalian bayangkan, keluarganya presiden saja senang, keluarganya raja aja bahagia. Bagaimana kalau seorang itu dianggap menjadi keluarganya Allah? Subhanallah. Beliau ini orang langit yang membumi. Saya belum pernah sekalipun melihat Kiai Najib itu mendongakkan kepalanya. Orang-orang yang berlevel langit tetapi sangat membumi di dalam berinteraksi bahkan dengan para santri, dengan orang yang datang, siapapun semuanya beliau respect. Orang yang sebenarnya mempunyai kaliber langit, berkaliber langit, tetapi mempunyai jiwa yang sangat membumi. Bahasa apa itu apa? Ini Kiai langit yang tidak pernah dongak ke kepalanya ke atas. Itu Kiai Najib. Berpulang. Syekh Ali Jabir, alhamdulillah setelah beliau kasus penusukan di Lampung itu sangat intensif komunikasi dengan apa? Begitu banyak ilmu yang Abah dapatkan ketika beliau hadir di dua acara apa, di podcast bersama Mas Deddy Corbuzier. Kemudian ketika beliau hadir di acaranya Abah ngobrol bareng Gus Miftah di acara TV. Bagaimana kemudian beliau mengajarkan kerendahan hati yang luar biasa, mengajarkan memaafkan orang lain. Ketika bertanya, Syekh, ketika penusukan itu terjadi, Syekh Ali refleks berdiri. Apa yang sebenarnya Syekh Ali waktu itu ingin lakukan? Apa jawaban Syekh Ali? Bukan untuk merespon si penyerang, si penusuknya, tetapi ketika beliau berdiri mencoba menghalau umat yang akan menghakimi si pelaku. Dan kemudian yang dilakukan oleh Syekh Ali apa? Beliau mengatakan, minta maaf kepada si pelaku. Saya tanya, kenapa Syekh? Kan Anda merupakan korban. Apa jawaban Syekh Ali?
Saya minta maaf kepada pelaku. Tidak bisa menghalau orang jamaah waktu itu memukuli si pelaku ini. Gara-gara dia nusuk saya, akhirnya dia dipukuli oleh orang. Dan saya minta maaf kepada orang itu. Coba. Ini kan uswah dan teladan yang luar biasa. Belum lagi kemudian akhlak-akhlak atau perilaku-perilaku khawarij yang ditujukan oleh wali-wali Allah seperti Habib Ja'far Al-Kaf, yang ketika beliau punya uang di dalam koper, uangnya dibuang ke lautan. Ketika kemudian ditanya kenapa itu dilakukan, beliau mengatakan jangan sampai kemudian hati kita ini tertutup oleh dunia. Karena apa? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu adalah merupakan salah satu, bukan salah satu, mencintai dunia itu adalah merupakan nenek moyang dari segala kesalahan. Ini diajarkan oleh guru-guru kita. Dan orang-orang seperti itu hari ini berpulang. Bagaimana kemudian hati ini tidak menangis? Sampai pada akhirnya Abah teringat dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yakbidul ilma, sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu intizaan yang tazi'u minal ibad, secara langsung diambil dari para hambanya, enggak. Walakin yakbidul ilma, kata Rasulullah, tetapi cara Allah mengambil ilmu itu adalah biqabdil ulama, dengan mengambil ulamanya satu persatu. Maka semakin banyak ulama yang kemudian berpulang kepada Allah, berarti saat itu pula Allah mengurangi ilmunya dari muka bumi ini, mengambil ilmunya satu persatu. Peradaban di dunia semakin tidak karu-karuan, akhlak murid semakin tidak karu-karuan, sementara mereka yang merupakan suri tauladan berpulang satu persatu. Dan itu musibah akhir zaman. Kemudian dilanjutkan hadis itu, hatta idza lam yubqa aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan, sampai bila tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia pun akan mengambil orang bodoh sebagai pemimpin. Maka santri ora aji itu apa berwasiat? Satu, jangan berani kepada guru. Yang kedua, jangan suka menghina pemimpin. Orang sekarang bilang, wah ini nggak bisa apa-apa, pemimpin kayak begini. Coba kalian lihat, jangankan pemimpin negara, pemimpin daerah, pemimpin apapun. Orang mimpin sholat saja namanya imam, itu mau sholat, mau ngimam sudah diteror sama jamaah, apalagi pemimpin negara. Imam sholat itu baru mau sholat sudah diteror sama jamaah. Pak Imam, apa mas, tolong suratnya jangan panjang-panjang, baru mau sholat sudah diteror, apalagi imam negara. Makanya sekarang kan yang lagi viral itu soal vaksin. Soal vaksin, Pak Menteri BUMN itu Mas Erick Thohir telepon apa? Berkenan nggak Gus Miftah menemani presiden untuk vaksin pertama di istana?
sebagai perwakilan tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh agama. Saya bilang masih banyak yang lebih pantas. Ambil saja Pak Menteri, tokoh-tokoh agama dari ormas-ormas besar di Indonesia. Gitu aja sekarang coba dilihat. Kondisi serba belum jelas. Vaksin datang, masih banyak orang yang mulutnya cerewet. Ya itu tadi kenapa? Karena nggak ikut tatanan ulama. Ada COVID, minta vaksin. Vaksin datang, minta sertifikasi halal. Sertifikasi halal sudah ada, minta presiden duluan divaksin. Presiden mau, minta di live. Sudah di live, jangan diedit. Begitu selesai vaksin, muncul lagi, jangan-jangan vaksinnya presiden beda dengan vaksinnya rakyat. Orang itu kalau nggak pernah ngaji ya kayak itu modelnya. Orang Malaysia itu hari ini ngiri dengan orang Indonesia. Kenapa? Karena Malaysia belum bisa beli vaksin, sementara Indonesia sudah mulai vaksin. Lah lucunya orang Indonesia sendiri cangkemnya cerewet umum. Kalau Abbas sendiri meyakini ya bahwa kematian itu sudah tertulis di Lauhil Mahfud, dan pengambil nyawa itu tetap Israel bukan COVID. Apa ulangi ya? Pencabut nyawa itu tetap Israel bukan COVID. Artinya kalau toh kemudian ada orang mati gara-gara COVID, itu hanya wasilah saja dan sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Memang jatah nyawa dia seperti itu. Jadi walaupun kena COVID, kalau memang Allah belum menghendaki dia mati, ya tetap hidup. Jadi pemahamannya begini, terlalu takut nggak boleh, terlalu menyepelekan juga nggak boleh. Kita pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, mengurangi kerumunan dan lain sebagainya, itu hanya sebagai bentuk ikhtiar saja. Dan tidak menjamin itu. Siapa yang bisa menjamin? Minimal mengurangi, tapi tidak ada jaminan. Maka salah satu ceramah Abah yang viral itu apa? Yang Abah mengatakan kalau memang bersih menjamin seseorang tidak kena. Perancis negara bersih di dunia kena. Kalau memang panas tidak menjamin seseorang tidak kena corona. Iran parah. Kalau orang dengan protokoler ketat tidak kena corona. Donald Trump kena. Pangeran Charles kena. Kurang apa mereka protokolernya? Kalau orang yang rajin berolahraga tidak kena. Cristiano Ronaldo kena. Zlatan Ibrahimovic kena. Valentino Rossi kena. Pemain-pemain sepak bola di Liga Eropa banyak yang kena, nggak menjamin. Tapi juga sebaliknya, sing sergap olahraganya kena, apalagi sing nggak tahu olahraga. Coba. Tapi juga sebaliknya, logika COVID tidak bisa dilogika dengan logika manusia. Kalau yang kotor, yang jorok itu menjadi salah satu penyebab corona, nyatanya banyak orang-orang yang pengamen, gelandangan, orang-orang gila itu jarang yang kena corona. Sampai hari ini Abah itu masih nunggu berita telah ditemukan COVID-19 pada seorang gila di sebuah rumah sakit. Itu belum pernah ada. Ini kenapa terjadi? Karena logika Allah itu tidak harus lurus dengan logika manusia. Lah orang-orang yang banyak tingkah, banyak pola itu rata-rata siapa? Orang-orang yang tidak pernah ngaji, nggak pernah belajar, nggak pernah tahu ilmunya, maka banyak cincong. Maka inilah kemudian para santri malam hari ini saya baca untuk berkirim doa, tahlil untuk para masyayikh. Dan pelajaran yang paling berharga adalah bagaimana kemudian ketika kiai-kiai kita itu masih hidup betul-betul kita jaga dan kita hargai. Dijaga perasaannya,
belajar adab dari para mereka, orang-orang yang luar biasa. Saya melihat santri Oraji itu semakin kesini, akhlak dan adabnya itu semakin menurun. Kalau dulu awal-awal itu masih lumayan. Saya pikir kitab adab dan kitab akhlak di pondok itu nggak kurang-kurang sudah diajarkan. Tetapi semakin kesini kualitasnya itu semakin nggak jelas. Maka besok Abah berencana buat gedung baru di timur sana, di tanah yang baru itu. Itu khusus untuk anak-anak dari luar yang dianggap nakal. Kenapa nggak Abah campur? Tujuannya satu, dua lah minimal. Satu, supaya yang merasa anak nakal ini tidak merasa underestimate dengan santri-santri yang sudah dianggap baik atau yang sudah menjadi santri lama. Atau kemungkinan kedua, sing nakal men ranulari sing ra nakal.